The Honorable Head of Cinta Baca Library, Ibu Dian Kusumawati SP. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Cinta Baca, Ibu Dian Kusumawati SP. The Honorable Chief Committee of our event, Ibu Dewi Kartikasari SIP. Yang terhormat Ketua Pelaksana Kegiatan, Ibu Dewi Kartikasari SIP. The distinguished speakers and also our honored guests from several institutions and schools who join us today. Yang terhormat narasumber dan para tamu undangan dari berbagai institusi juga sekolah yang bergabung pada hari ini. SMK Negeri 3 Palembang, SMA Negeri 19 Palembang, SMA Negeri 1 Sembawa, SMA Negeri 1 Talang Kelapa, SMA Negeri 1 Sekayu, SMK Negeri 1 Pamulutan, SMA Negeri 2 Prabu Muli, SMK Negeri 1 Gelumbang, SMA Negeri 1 Rambang, SMK Negeri 1 Indralaya Selatan, SMK Negeri 1 Lais, SMK Aisyah Palembang, SMK Muhammadiyah 1 Palembang, SMA IT Harapan Mulia Palembang, SMA Unggul Islam Al-Fat, SMK Utama Bakti Palembang, Perpustakaan Royal Islamic School Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Universitas Lembah Dempo Pagar Alam, Institut Teknologi Pagar Alam. Good morning and welcome to Talk Show Literasi, My Story, My Books, kisah hidup dan buku yang menginspirasi. First of all, let us express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving us the blessings of health. Prayers and greetings to our Prophet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the dark age to the bright age. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh cahaya. Next, singing the national anthem Indonesia Raya and Mars Bina Dharma. Ladies and gentlemen, please rise. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bina Dharma. Hadirin dimohon berdiri.
Ladies and gentlemen, please be seated. Hadirin dimohon duduk kembali. Ladies and gentlemen, we would like to respectfully invite the Chief Committee of the event, Ibu Dewi Kartikasari SIP, to deliver her welcoming speech. To Ibu Dewi, the time is yours. Hadirin sekalian, dengan hormat kami mengundang Ketua Pelaksana Acara Ibu Dewi Kartikasari SIP untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Ibu Dewi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Rektor Universitas Bina Dharma, Bapak Profesor Dr. Edi Suryanegara MKom. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Bina Dharma, Ibu Marina SIP MA. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Cinta Baca, Ibu Dian Kusumawati SP. Yang terhormat narasumber dan para tamu undangan dari berbagai institusi juga sekolah yang hadir pada pagi hari ini, serta para panitia dan peserta talkshow literasi yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat hadir dalam acara talkshow literasi pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita haturkan salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Harapan kami, talkshow ini menjadi ruang berbagi ilmu, inspirasi, dan serta menumbuhkan semangat literasi di lingkungan Universitas Bina Dharma dan juga masyarakat luas. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, membawa manfaat, dan meninggalkan kesan yang baik bagi kita semua. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Dewi Kartikasari. Terima kasih kepada Ibu Dewi Kartikasari. Next, we would like to invite the head of Universitas Bina Dharma Library, Ibu Marina SIP MA, to give her welcoming speech. To Ibu Marina, the stage is yours. Selanjutnya, kami mengundang Ibu Marina SIP MA selaku Kepala Perpustakaan Universitas Bina Dharma untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Ibu Marina, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Datang ke kampus, mampir ke taman. Langkah ringan penuh semangat. Perpustakaan bukan tempat simpan, tapi ruang kisah yang penuh hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLT Rektor Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Edi Suryanegara MKom, Ketua Pelaksanaan Kegiatan Ibu Dewi Kartikasari SIP, Direktur Cinta Baca Ibu Dian Kusumawati SP, serta para narasumber yang luar biasa, rekan-rekan panitia, tamu undangan dari perguruan tinggi dan sekolah, serta mahasiswa yang telah hadir pada hari ini, terima kasih saya ucapkan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan mengikuti kegiatan literasi yang sangat inspiratif, yaitu My Story, My Book, kisah hidup dan buku yang menginspirasi.
Jadi saya ingin sedikit menceritakan kenapa kami tim perpustakaan membuat tema seperti ini. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa memiliki buku yang sangat favorit. Misalkan saya sendiri punya buku yang saya suka itu yang berjudul Buku Bertumbuh, di mana kisahnya itu tentang pengalaman dan memotivasi diri untuk menjadi yang lebih baik. Di sini juga kegiatan ini juga sebagai implementasi kerjasama karena ada beberapa perpustakaan yang hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih saya ucapkan dari perpustakaan, sepertinya perpustakaan daerah ya Bapak, bagian belakang. Terima kasih telah hadir di acara perpustakaan Universitas Bina Dharma ini, serta para perwakilan perpustakaan lainnya juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Marina. Terima kasih kepada Ibu Marina. Following that, we would like to invite the head of Cinta Baca Library, Ibu Dian Kusumawati SP, to kindly deliver her remarks. To Ibu Dian, the time is yours. Berikutnya, kami mengundang Kepala Perpustakaan Cinta Baca, Ibu Dian Kusumawati SP, untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Ibu Dian, kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau di Cinta Baca kami ada salam, boleh dicoba ya. Jadi kalau saya bilang salam Cinta Baca, Bapak Ibu dan teman-teman menjawab saya suka membaca. Yes, yes, yes. Setuju? Oke, boleh berdiri deh. Karena kita juga bertepatan dengan My Story, My Books ya, jadi harus cinta baca. Oke, salam cinta baca. Saya suka membaca. Yes, yes, yes. Baru 50 loh, jadi belum semua. Yang di belakang jangan lupa ya ikutan. Oke, salam cinta baca. Saya suka membaca. Yes, yes, yes. Yeay, terima kasih. Silakan duduk. Sit down, please. Oke. Tak kenal maka tak sayang, betul ya? Ya, saya sangat bersyukur sekali Cinta Baca bisa mewarnai di salah satu kampus yang ada di Kota Palembang. Ini adalah kampus kedua dengan tim dari beberapa negara ya yang hadir. Jadi kemarin kami pergi ke Unsri, hari ini ke Bina Dharma. Baik, terima kasih Pak Beni ya. Jadi dan juga selamat datang Bapak dari Dinas Perpustakaan Kota Palembang, betul? Dinas Kearsipan Provinsi, oh ya, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, maka inilah Cinta Baca. Ya, kami tahun ini sudah berusia 24 tahun. Apakah ada mahasiswa di sini yang usianya sama dengan Cinta Baca? Ada? Kayaknya masih muda-muda ya? Teman-teman masih 20 tahun, 19 tahun, 21 tahun. Cinta Baca sudah lahir duluan berarti. Ya, jadi inilah Cinta Baca dengan visinya terciptanya manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur. Visi ini tetap kami hidupi sampai hari ini. Karena apa? Cerdas itu mudah, satu arah. Siapa saja bisa belajar di mana saja, dengan sarana apa saja bisa. Tetapi berbudi luhur ini tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu orang lain, perlu komunitas. Karena kita perlu di-mentoring, perlu disupervisi ya, perlu dilihat perubahan karakternya seperti apa. Dan ini membutuhkan proses yang sangat panjang. Tidak cepat ya.
Jadi kalau pintar mungkin bisalah 1 tahun kita merakit satu desain ya. Tetapi dengan berbudi pekerti ini tidak cukup untuk 1 tahun. Tetapi harus bertumbuh secara nilai-nilai kita lebih baik lagi, generasi kita lebih baik lagi ya. Inilah Cinta Baca dan kami base-nya membuka perpustakaan Bapak Ibu. Makanya kita terkoneksi dengan Kak Marina ya. Saya mangganya Kak Marina karena sudah lama kenal ya. Dari mulai kuliah, Kak Marina kuliah, kemudian magang, ambil skripsi ya. Ya, meneliti tentang cinta baca. Dan sekarang kami turut bangga beliau sudah menjadi kepala perpustakaan di kampus Bina Dharma ini. Tepuk tangan dong untuk Kak Marina. Ya. Nah, inilah kami dengan misinya, dengan perpustakaan, dengan berbagai kegiatan, ya. Nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh Cinta Baca. Cinta Baca tidak hanya hadir di Palembang, Bapak Ibu, ya, karena cukup lama ya, 24 tahun itu udah wajar lah kami ada di mana-mana, karena kita mau bertumbuh, kami mau mempengaruhi masyarakat Indonesia, kami mau terlibat aktif ya dengan apa yang dilakukan oleh Cinta Baca untuk generasi kita saat ini. Ini yang kami lakukan selama 24 tahun, makanya kami bisa hadir di banyak provinsi ya. Ini sebagian dari tim kami ya. Kami juga bersyukur kalau kami juga dinaungi oleh Perpustakaan Nasional. Tahun lalu kami menerima 6.000 buku, tahun ini kami menerima 4.000 buku. Ini kami mencoba audiensi, memperkenalkan diri lebih dekat lagi dengan Perpustakaan Nasional. Supaya apa? Supaya program-program Cinta Baca yang kami pikir ya, kami rasakan dan kami lihat ada banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Ini bisa kami kolaborasikan dengan Perpustakaan Nasional. Ya, kami tinggal follow up nantinya program-program Cinta Baca bisa terkoneksi dengan Perpustakaan Nasional. Karena Perpustakaan Nasional akan transfer ya ke provinsi-provinsi begitu. Tetapi memang nanti kembali kebijaksanaannya ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan provinsi masing-masing. Cinta Baca punya 3 level Bapak Ibu. Kalau tadi disebut kami sampai hari ini ada sekitar 100 titik perpustakaan, itu tidak semua besar-besar. Kami ada 3 level. Level pertama itu perpustakaan yang kami sebut perpustakaan kota dengan salah satu contohnya yang ada di Kota Palembang ini ya. Ini dengan 5.000 ya, rata-rata kami lebih dari 10.000 buku yang kami miliki. Lalu level kedua adalah taman bacaan. Ya, taman bacaan ini lebih simpel lagi, ada di salah satu rumah dengan minimal 2.000 buku ya. Lalu level yang ketiga itu adalah pos baca. Inilah yang tersebar di mana-mana. Bapak dan Ibu lihat ini pos baca yang kami buka di Palembang. Ya, ada di salah satu madrasah masjid ya, di pengajian ya biasanya anak-anak kumpul. Nah, ini yang salah satunya lagi ada di Kota Prabu Mulih ya. Lalu ini contohnya yang kami buka di Batu Raja. Siapa di sini orang Batu Raja? Nah, Ibu, silakan nanti mampir ke Batu Raja. Kami ada 2 ya, Yuna. Ya, ini rekan saya yang mewakili Cinta Baca di Palembang. Kami ada 2 di Batu Raja. Nanti silahkan mampir. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perpustakaan akan boring ya, membosankan kalau hanya buku. Buku itu saya sedikit salah satu orang ya yang tidak percaya kalau negara kita itu negara yang tidak suka membaca. Setuju nggak Bapak Ibu teman-teman? Kenapa? Karena bagaimana kita mau membaca kalau bukunya nggak ada? Betul ya? Nah, ketika kami membuka pos baca di sebuah daerah, anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali dengan buku-buku yang mereka lihat di tempatnya. Mereka pegang, mereka baca. Dan itu 3 bulan semua sudah selesai dibaca, 200 buku. Jadi saya pikir Indonesia bukan negara yang tidak suka membaca. Indonesia negara yang suka membaca tetapi bukunya nggak ada. Setuju ya? Nah, ya. Jadi kita semua mau ya bergerak maju bersama
begitu ya, untuk anak didik kita ke depan ya, generasi kita yang akan datang. Oke, program Cinta Baca diawali dengan storytelling atau kegiatan membacakan buku untuk anak-anak. Di sini saya nggak tahu Bina Dharma apakah ada nanti kuliah kerja nyata, karena kita tahu Tridharma yang ketiga di sebuah universitas itu apa? Pengabdian masyarakat. Betul ya Pak? Iya. Nah disinilah nilai dari sebuah universitas itu harus mendarat, harus kontekstual ya, harus aplikatif ke masyarakat. Nah oleh sebab itu lewat Cinta Baca adik-adik bisa ya, kami bisa memberi pelatihan, kami bisa membekali adik-adik ya. Jadi nanti mungkin bisa dipikirkan oleh beberapa Bapak Ibu dosen yang hadir hari ini, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Cinta Baca begitu ya, membekali adik-adik yang nantinya mungkin akan kuliah kerja nyata atau magang begitu ya. Nah lalu program berikutnya adalah kami sebut dengan Kejar Cerdas. Inilah kumpulan ibu-ibu ya, mungkin di sini ada para mahasiswa yang nanti lulus terjun ke masyarakat. Apa sih yang mau dilakukan setelah kita lulus? Betul ya? Apakah kita hanya mikirin diri sendiri, wah saya harus bekerja, saya harus cari kerja, saya harus cari kerja. Kita lupa bahwa kita sudah belajar di kampus, apa yang kita bisa bagikan ke masyarakat. Itu harus kita mulai dari pikiran kita masing-masing. Lalu berikutnya ada Kejar Sehat, kesehatan secara holistik. Banyak orang sehat, tetapi bagaimana mentalnya? Sekarang sudah sangat terasa banyak dari masyarakat kita yang nggak sehat secara mental, betul ya? Kekerasan di mana-mana, orang tua ya abuse ke anaknya, guru ke muridnya. Bagaimana? Generasi ini adik-adik mulai mikir nggak gitu? Inilah yang harus kita lakukan. Apa yang kita akan kerjakan dengan bangsa kita, dengan masyarakat kita, dengan lingkungan kita yang ada di sekitar. Nah ini harus mulai. Cinta Baca punya program-program ini. Silakan nanti bergabung ya. Kami tidak ada yang ahli, oleh sebab itu kami juga menggandeng beberapa orang yang expert di bidangnya. Kita bukan dokter, tetapi kita mencoba mengantisipasi di masyarakat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, orang kena stroke, apa tiba-tiba dia stroke? Enggak. Kenapa kira-kira? Karena pola makannya salah, ya, pola hidupnya, gaya hidupnya tidak benar. Jadi jangan salahkan stroke-nya tiba-tiba lari ke rumah sakit. Tapi dia bisa mencegah. Kurangi rokok, kurangi kopi, ya. Saya tidak tahu di sini di daerah dekat Bogor. Kami coba mulai dengan salah satu program ini, ya. Di sana kami coba, ayo ibu-ibu hitung pendapatan per hari keluar untuk biaya apa, ya. Ini maaf saya sedikit agak ini ya, agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, setelah dihitung-hitung, karena di sana hanya kelas 3 SD mereka sekolah. Di Kampung Nagrak, Desa Nagrak, ya, itu hanya 1 kali naik angkot sebenarnya di Kota Bogor. Tapi ketika ditanya, mereka hanya sampai kelas 3 SD sekolah. Mereka bilang saya nggak punya uang untuk sekolah anak. Ternyata setelah kita hitung, ayo ibu-ibu, tidak perlu menyebutkan apa, silakan ditotal. Biaya apa yang paling besar ibu keluarkan? Apa? Bisa menebak? Apa yang paling besar biaya hidupnya di keluarga itu? Ya, rokok dan kopi. Dihitung berapa? Saya bilang coba dikali 12 untuk dihitung 1 tahun. Ternyata totalnya adik-adik surprise ini. Mereka sebenarnya bisa menggunakan dana ini untuk membeli 1 motor. Berapa harga motor sekarang? Bisa nggak uang itu untuk sekolah? Bisa. Jadi ternyata banyak masyarakat kita salah prioritas. Mereka menggunakan uang dipikir untuk rokok dibakar, kopi ya nanti bisa menyebabkan penyakit kalau kebanyakan gitu. Nah jadi mereka bukan orang miskin tapi salah prioritas ya. Itu beberapa program yang dilakukan oleh Cinta Baca. Oke next. Nah inilah gambar-gambarnya ya, kita langsung implementasi ke masyarakat.
Adik-adik nanti silakan kalau terlibat dengan cinta baca, boleh ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang mungkin bisa disaksikan saja slide-nya. Ini dengan ibu-ibu ya, dengan anak-anak. Nah, ini program pendukung lainnya ya, banyak sekali. Silakan kalau disebut pendidikan non formal, silakan adik-adik di sini ada jurusan-jurusan yang mungkin bisa diimplementasikan berkegiatan bersama dengan cinta baca. Kami ada satu komunitas juga ya, jadi bisa bergabung. Silakan. Nah, ini kami ada kursus bahasa Indonesia untuk penutur asing. Inilah kenapa salah satunya kami punya relawan-relawan yang bergabung dengan cinta baca berasal dari negara luar. Ya, jangan nanti kalian pikir cinta baca dari mana sih tamu-tamu asingnya? Penasaran gitu ya. Nah, ini salah satunya. Kami membuka kursus bahasa Indonesia untuk penutur asing ya. Jadi itu ada beberapa dari Amerika dan juga dari Singapura ya. Oke, berikutnya. Nah, beberapa komunitas bisa terbentuk dengan kegiatan cinta baca. Berikutnya. Nah, program kemitraan bisa menggandeng siapa saja. Cinta baca open ya, dari mulai RT, RW ya, perguruan tinggi sampai kepada instansi ya yang terkait perusahaan-perusahaan sangat bisa sekali. Nah, ini dengan salah satu perusahaan listrik swasta, kami membuka pos baca. Ini juga kerjasama dengan kampus Sunan Gunung Jati ya yang ada di Cirebon. Ini dengan Bogoraya, kampus yang di Bogoraya juga kami melakukan kegiatan. Ini kampus bertauhid di salah satu universitas di Bogor, kampus Juanda. Nah, ini juga kami berkegiatan berkolaborasi dengan international internship ya. Mereka adalah mahasiswa dari Deakin University yang ada di Australia. Nah, ketika kami berkegiatan, Bapak, Ibu, kami pun juga menggandeng aparat terkait ya, institusi terkait ya dari pemerintah juga. Nah, ini ketika kami beraudiensi juga dengan salah satu perpustakaan kearsipan di Kabupaten Bone. Nah, ini siapa yang pernah pergi ke Aceh? Silahkan nanti komunitas-komunitasnya juga bisa terbentuk melalui English Club. Yuk, English Clubnya jangan di sini aja dong, misalnya gitu ya. Kita bisa membentuk, yuk kita bisa pergi ke Aceh ya, silakan. Kami nanti akan fasilitasi ya, caranya terkoneksi dengan beberapa komunitas. Bisa pergi melalang buana ke pegunungan Leuser yang ada di Kota Banda Aceh. Atau mungkin kita terinspirasi Cinta Baca English Club gitu ya. Nanti silakan bergabung juga hari Kamis ya, silakan datang. Kita bisa juga loh pergi ke Singapura bersama-sama. Nanti kita coba koneksikan dengan tamu-tamu yang pernah ya kita punya kenalan yang ada di Singapura. Mungkin bisa melakukan sesuatu, misalnya gitu ya. Lanjut. Nah, ini kami juga mulai dengan storytelling di radio gitu ya. Terus. Nah, ini juga kalau ada tamu-tamu, ini beberapa kepala perpustakaan yang ada di Kota Paju. Dengan program Bukbutori ya, bungkusan buku. Masakan Korea boleh, bisa juga begitu ya. Nah, ini dengan salah satu kampus Muhammadiyah yang di Kota Ciamis juga. Nah, ini adik-adik, ini di Kota Palembang ada kelas menulis ya. Boleh, kalian punya talenta apa? Kalian punya kemampuan apa di kota ini ya? Kalian bisa ambil bagian ya, berkontribusi untuk anak-anak yang ada di Kota Palembang, bisa dengan kelas menulis. Terus, nah ini ada kelas bahasa Korea ya, silahkan. Kalau kalian mau improve bahasa Korea, kan sekarang banyak drama ya, drama Korea. Siapa yang suka drama Korea? Wah, Ibu. Berapa seri, Bu? Udah berapa seri judul? Wah. Iya. Drama Korea sangat diminati di negara Indonesia. Nah, siapa yang mau improve bahasa Korea boleh bergabung ke Cinta Baca ya yang ada di Palembang. Silakan, nanti ada kelas Korea ya. Ada baju dressnya juga, kalian bisa foto-foto. Ini sangat instagramable sekali ya. Kalau kalian perlu kostum Korea, hanbok ya, nggak usah jauh-jauh, pergi saja ke Cinta Baca ya. Kalian bisa posting, aku ke Korea,
Tapi di bawahnya ada catatan, masih dalam mimpi. Ya, gitu ya misalnya ya. Oke, lanjutnya. Ini juga kegiatan yang ada di Korea. Yuna, tolong. Nah, kelas menari. Siapa di sini yang bisa menari? Ada? Tari tanggai. Ya enggak kalau di Kota Palembang? Nah, silakan. Nah, ini adik-adik, ini saya mau cerita. Ini adalah salah satu pos baca yang ada di Gedung Buruk. Lokasinya kita harus naik speedboat. Dan itu sekitar 1 jam. Anak-anak di sana sangat antusias. Saya membayangkan Kota Palembang besar, tetapi masih banyak masyarakat kita yang jauh, sebenarnya letaknya nggak jauh sih, di pinggir sungai. Itu mereka masih haus dengan pendidikan. Mereka belum dapat pendidikan yang layak. Cinta Baca ambil ke sana, tidak bisa setiap saat karena cukup jauh dan harus naik speedboat. Ketika kami datang, mereka sangat senang, sangat menikmati. Tahun lalu saya pergi ke sana. Yang membuat saya miris apa? Ketika kami datang, masih banyak anak-anak yang berangkat sekolah naik perahu. Saya berpikir mereka pasti terlambat di sekolah karena nggak ada akses lain selain mereka harus naik perahu. Cinta Baca nggak bisa kerja sendiri, makanya saya menghimbau adik-adik, kalian masih muda-muda, semangat-semangat, ayo ambil bagian, berikan kontribusimu untuk negaramu. Berikan kontribusimu untuk masyarakatmu. Ini kita harus bekerja sama, tidak bisa sendiri. Silakan nanti bisa berkoordinasi dengan Yuna kalau teman-teman mau dan terlibat dengan beberapa pos baca yang ada di Palembang ya. Selanjutnya, nah ini salah satunya yang kami harapkan. Ada kontribusi dari mahasiswa. Ayo, kita bersama-sama mengerjakan pekerjaan yang besar. Demi terciptanya manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur. Kami sangat membuka sekali peluang ini. Ini rekan-rekan dari kampus Unsri. Saya percaya nanti akan banyak kampus-kampus yang bekerja sama dengan Perpustakaan Cinta Baca. Nah, dukung kami ya. Kalau adik-adik punya buku-buku yang nggak kepakai, ya, ada mainan di rumah yang nggak kepakai, daripada dipajang, silakan kasihkan ke Cinta Baca, ya. Dukungan-dukungan adik-adik ini akan kami berikan untuk masyarakat-masyarakat yang jauh dari jangkauan. Cinta Baca nggak bisa bekerja sendiri, adik-adik. Kalau kalian mau terlibat jadi relawan, bisa juga, ya. Slide berikutnya. Nah, inilah Cinta Baca. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, silakan mengikuti kegiatan yang ada di Instagram, media sosial Cinta Baca. Dan kalau ingin tahu lebih banyak, silakan membuka websitenya Cinta Baca. Ya, mungkin itu saja. Panjang kali lebar, mohon maaf. Dan saya tidak ada pantun. Tapi, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan demi kemajuan anak bangsa kita. Setuju? Siapa yang setuju katakan angkat tangan dan setuju. 1, 2, 3, setuju? Yes, oke. Salam Cinta Baca. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Dian, for the valuable speech. Terima kasih kepada Ibu Dian atas kata sambutannya.
Now we would like to respectfully invite Acting Rector of Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Edi Suryanegara MCom, to deliver his welcoming speech and at the same time to officially open today's event. To Professor Edi, the stage is yours. Selanjutnya, dengan hormat kami mengundang PLT Rektor Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Edi Suryanegara MCom untuk memberikan kata sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Profesor Dr. Edi Suryanegara, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Good morning and very good day to all of you, and welcome to everyone, and special thanks to our speakers yang kami hormati Direktur Perpustakaan Universitas Bina Dharma, yang kami hormati Direktur Perpustakaan Cinta Baca Ibu. Terima kasih para hadirin dari berbagai instansi, dari perpustakaan daerah, dari kearsipan Sumatera Selatan. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan pada acara, pada talk show literasi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Saya punya satu pemahaman yang sama dengan kita semua. Dari Ibu tadi Cinta Baca menyampaikan bahwa literasi itu sangat penting, ya. Literasi is a key. It's not merely the ability to read and write, but also the capacity to understand, process, and use information to build a better life. Literasi itu tidak hanya kemampuan membaca. Tadi ada permasalahan yang cukup banyak. Saya pikir hari ini juga tadi kekurangan buku dan tentunya juga akses. Dan saya pikir juga kita tidak membatasi diri untuk hanya membaca buku-buku yang sifatnya textbook fisik. Hari ini juga kita sudah cukup banyak menemukan banyak e-book yang mungkin juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari literasi. Saya juga adalah orang yang sangat senang membaca, dan saya juga banyak punya pengalaman dan tentunya banyak juga inspirasi yang saya dapatkan dari membaca. Yang paling saya ingat, yang sedikit banyaknya saya gunakan di dalam berbagai pengambilan keputusan saya, itu adalah buku The Magic of Thinking Big, ya, yang sangat banyak sekali saya diberikan atau diberitahu cara-cara di dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk organisasi. Oleh sebab itu saya sangat senang hari ini dalam talk show literasi dari berbagai negara hadir di sini. Thank you for all of you, our speakers, and we happy. Ya. Jadi bahwa membaca ini sebenarnya satu kebutuhan nasional di Indonesia. Ini kebutuhan kita semua, dan tentunya juga yang terpenting dari kegiatan ini adalah bagaimana kita mampu membaca kisah-kisah, apakah itu kisah hidup, apakah itu kisah-kisah lainnya, dan mengambil inspirasi. Jadi makanya kalau kembali ke pernyataan saya tadi, membaca tidak hanya membaca, literasi tidak hanya membaca, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil inspirasi dari bacaan-bacaan itu. Dan tadi disempurnakan oleh Ibu Cinta Baca, bagaimana kita abdikan
mengabdi. Karena tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau di kampus sekarang bahasa populernya bagaimana kita bisa berdampak dari hasil-hasil bacaan kita. Ya kalau kita berdampak untuk diri sendiri itu satu kesyukuran yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah ada perbaikan di dalam hidup kita. Ya. Mungkin bagi yang beragama Islam juga sangat tahu persis bahwa ayat pertama turun itu adalah Iqra. Jadi membaca ini sebenarnya aktivitas yang tidak jauh dari manusia. Manusia yang bisa survive adalah manusia yang mampu membaca dengan baik. Tidak hanya membaca tekstual, tapi mampu membaca seluruh aspek, termasuk membaca keadaan. Ya. Hari ini kita perlu dengan baik untuk bisa membaca semua aspek ya yang bisa mendukung kehidupan kita yang jauh lebih baik. Katakanlah hari ini bagaimana kita membaca peluang untuk adik-adik nanti setelah tamat dari perguruan tinggi atau tamat dari SMA, peluangnya apa? Kita harus bisa membaca itu. Kebutuhan dunia hari ini apa? Kebutuhan internasional hari ini adalah masalah keberlanjutan, sustainability. Bagaimana kita bisa membaca itu bahwa ada ruang yang membutuhkan peran kita di sana. Jadi saya mengajak talkshow literasi kita hari ini tidak hanya membaca yang tertulis, tetapi kita juga harus mampu membaca peluang-peluang yang belum tertulis. Sehingga kalau itu belum tertulis, harapannya setelah mampu membaca, tuliskan. Sehingga yang lain bisa membaca. Ya, jadi kemampuan menulis bisa dengan baik dilakukan kalau sudah membaca. Kemampuan berbicara bisa dengan baik kalau sudah membaca. Oleh sebab itu, kami dari Universitas Bina Dharma sangat mendukung sekali kegiatan yang sangat baik ini. Tentunya tidak untuk kali ini saja, kami ingin bersama Cinta Baca dan volunteer lainnya untuk bergerak bersama. Apapun yang bisa kami bantu akan kami bantu untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, dan insya Allah Bina Dharma akan komitmen untuk terlibat di dalam kampanye-kampanye untuk literasi, khususnya membaca dan menulis. Tentu kami juga karena kampus yang basisnya Information Technology, kami juga mengharapkan bagian membaca yang kita perkuat juga termasuk literasi digital hari ini. Karena tadi setelah membaca kita punya informasi. Nah, informasi ini mau kita apakan? Kalau hanya disimpan begitu saja, itu jadi ilmu tenaga dalam ujung-ujungnya. Tapi kalau ilmunya, informasinya kita tulis kembali atau kita abdikan, tadi kata Ibu, kita akan bisa menjadi orang yang berdampak besar di dalam lingkungan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita ikut mensukseskan acara ini, dan tidak hanya hari ini. Kami berharap juga tumbuh komunitas-komunitas membaca ya yang hadir dari Universitas Bina Dharma. Syukur-syukur nanti saya juga termasuk Ibu yang memperhatikan tingkat kemampuan atau minimal saya punya kegelisahan ya hari ini. Mungkin ini juga menjadi bahan pembicaraan nanti. Kemampuan scrolling lebih lama waktunya daripada membaca, stay. Apakah itu buku, apakah itu handphone? Untuk stay, kita kan bisa melihat ciri-ciri membaca itu pasti stay. Ya, kalau dia membaca sebuah e-book, membawanya di stay. Tapi sekarang mungkin di banyak mahasiswa kita yang lebih tinggi itu kemampuan scroll. Sehingga saya juga sudah sedang membuat penelitian ya hubungan kemampuan scrolling, berapa banyak scrolling yang dilakukan di handphone setiap hari. Saya sedang menyuruh mahasiswa saya untuk melakukan penelitian itu, dan kemampuan di dalam peningkatan kompetensi pembelajarannya. Ini pengen kita buktikan. Sehingga harapan saya membaca itu adalah posisi yang
mungkin agak lebih slow dibanding hanya scrolling. Karena kalau kita scrolling, filtering informasinya kurang dapat. Tapi kalau kita membaca agak stay, ada internalisasi ke dalam diri. Ya, ini yang terpenting tadi saya katakan bagaimana pemahaman apa yang dibaca. Ya, kalau hanya menyelesaikan satu halaman cepet-cepetan itu bagi saya tidak membaca. Ya, umpamanya satu buku diselesaikan 2 hari, bagi saya itu tidak hanya itu kegiatan membaca, tetapi bagaimana memahaminya, include. Jadi understand-nya itu include di dalam read. Jadi tidak hanya read-nya. Syukur-syukur berdampak, artinya diabdikan. Itu yang menjadi concern kita. Saya mengajak juga seluruh mahasiswa untuk mengambil peran dan mengambil bagian dari kampanye Cinta Baca, tidak hanya hari ini, dan mungkin bagian dari penguatan literasi yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Universitas Bina Dharma menjadi tonggak yang ingin kami tegakkan sehingga ini kegiatan terus berlangsung, bagaimana menciptakan ataupun menggait ataupun membuat mahasiswa lebih hobi membaca. Dan tentunya nanti saya yakin setelah kita baca, kita paham, kita tahu peran kita yang akan ambil di bagian mana. Tidak semua memang ilmu harus bisa kita kuasai, ambil peran yang strategis dan yang terpenting. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan yang sangat baik ini bisa tereskalasi ke berbagai perguruan tinggi, khususnya kami di Bina Dharma akan menggerakkan bagaimana upaya-upaya kita menciptakan komunitas yang mau untuk membaca dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan My Story My Book, kisah hidup dan buku yang menginspirasi secara resmi kita nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our deepest gratitude to Prof. Dr. Edi Suryanegara MCom for the inspiring speech and for officially opening today's event. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Edi Suryanegara atas sambutannya yang inspiratif sekaligus membuka acara pada hari ini. Berikutnya adalah penandatanganan MOU antara Perpustakaan Universitas Bina Dharma oleh Ibu Marina dan Perpustakaan Cinta Baca oleh Ibu Dian Kusumawati. Kepada Ibu Marina dan Ibu Dian, kami persilakan untuk naik ke atas panggung.
Ibu Dian dan Prof. Edi mohon stay di tempat dulu karena kita akan foto bersama. Untuk Ibu Dewi, Ibu Marina, dan narasumber juga dimohon untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama. So we are going to have a group photo session. For the speakers, we invite the speakers to join in the stage. Thank you, Prof. Edi, Ibu Marina, Ibu Dewi, dan Ibu Dian, and our speakers. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bulan depan Cinta Baca ulang tahun yang ke-24. Berkenan ya kalau misalnya Bapak Ibu adik-adik mengucapkan selamat ulang tahun Cinta Baca yang ke-24 tahun. Nanti kita videokan, video ini nanti akan kami tayangkan di YouTube-nya Cinta Baca atau di media sosial yang Cinta Baca ya. Boleh? Ya, jadi nanti mohon ada yang video dari sini. Mengucapkan selamat ulang tahun Cinta Baca yang ke-24 gitu ya. Boleh? Boleh, silakan. Yang videoin Yuna. Untuk dokumentasi boleh maju ke depan untuk memvideokan. Sebelum mulai sesinya sebentar saja. Oke, mungkin sambil berdiri mungkin ya. Oke, sebelum Pak Rektor juga akan meninggalkan ruangan nanti. Oke, saya kasih aba-aba ya. Nanti bilangnya selamat ulang tahun Cinta Baca yang ke-24 tahun gitu ya. Udah Kak? 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Cinta Baca yang ke-24. Yeay. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Ladies and gentlemen, now we are moving on to the main agenda of today's event, the sharing session with the theme My Story, My Books, kisah hidup dan buku yang menginspirasi.
Untuk menambah semangat pagi ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Tolong disaut cakep ya teman-teman. Ke perpustakaan banyak koleksi. Buku tersusun rapi belajar. My story, my books penuh motivasi. Let's gain wisdom and spirit to learn together. So in this session, we will hear the experience and inspiring stories of the speakers who have joined us today. This session will be guided by our moderator so that the event will be more interactive in depth. Pada sesi ini kita akan mendengarkan langsung pengalaman dan juga kisah yang inspiratif dari para narasumber yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Sesi ini akan dipandu oleh moderator hingga jalannya acara akan menjadi interaktif dan mendalam. Therefore, without further ado, we would like to invite our moderator to lead the session. Tanpa berlama-lama lagi, kepada moderator kami persilakan. So before we going to our main event today, we will have 5-minute breaks. We already prepare the snacks for you all to enjoy.
kisah hidup dan buku yang menginspirasi, invites us to reflect on the books that have shaped who we are and the stories we carry within ourselves. Each of our 5 speakers today brings a unique story and a unique connection to literature, writing, and life itself. But before I introduce our keynote speakers of the day, let me give a pantun, also in English. The Musi flows with tales untold. Cakep please. Palembang shines with culture. At Bina Dharma, hearts unfold, your stories plant the seeds we keep. Please give applause. Okay, now allow me to introduce our keynote speakers. Please, for the keynote speakers, I welcome you to sit in front of us today. Okay, the first keynote speaker is Mr. Kees van de Beek. He's a teacher at GS Randstad in Netherlands. He also graduated from VWOB GSR Rotterdam in 1984. Please welcome Mr. Kees van de Beek. Give applause. Our second keynote speaker is Miss Hannah Thiong. She's a geotechnical engineer with 2 years experience in infrastructure and renewable energy projects. She's also motivated by work that creates sustainable and outcomes and also social value. Please welcome Miss Hannah Thiong. The third keynote speaker is Mr. Daniel Kyung Hyun Min. He's a basketball coach since 2013 in California, USA, and now he's currently a basketball coach in Bandung, Indonesia. He got his Bachelor of Arts from Daiwa University, La Gradasi, AUSA. He always wants to live a life that impacts others. Please welcome Mr. Daniel Kyung Hyun. Our fourth keynote speaker is Mr. Darren Ma, MSc. He's a native English speaker with professional experience as an IT consultant, technical writer, and also training coordinator. And he has worked for several high-profile businesses in the public, private, and also non-profit. Please welcome Mr. Darren Ma. Our next keynote speaker is Mr. Joshua Pong, MD. He got his doctoral degree in education leadership of San Francisco State University, and he's also currently an education consultant. Please welcome Mr. Joshua Pong. And we actually have another keynote speaker, Mr. Morgan Rampler, but he's currently hospitalized, but I will also introduce him. He's a teacher and also a counselor of psychology and human development or behavior who provide young people with training and skills for life. He's also interested in music, graphic design, and also public speaking. He believes that every book begins a moment of courage. Please give applause to our 5 keynote speakers of the day. Well, without any further ado, before that, let me tell you, each speaker will have 15 to 20 minutes to share your personal journey, how books have changed your life, and also how your own stories became a book that inspires others. Well, let's begin with our first keynote speaker, Mr. Kees van de Beek. The time is yours. Thank you. Give applause, please. Go for Kees van de Beek. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. I really like to read Cinta Baca. Yeah? So I brought my electronic book. Yeah? It is not a physical book, but in this electronic book are about 1,000 books to read. Yeah? I travel a lot,
So I do not have to bring lots of books in my suitcase, which is heavy, but I have 1,000 books with me. Yeah? I want to present about a book. Maybe there is a slide. Yeah. And the title of the book is Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Now, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, which is written by Robert M. Pirsig. It is a book, it's already 50 years old. Yeah? In the year 1974, it is written. And maybe I start with the question, or for you to think, what do you think is this book about? If you read the title, what do you think this book is about? Yeah? And do you think this book is interesting or boring? Boring? I heard it, boring, yeah? Okay, to be honest, when I should walk into a bookstore and see this title, I should not buy the book. To be honest, yeah? I should not buy the book. But what happened when I studied the mic? What happened when I studied for my bachelor, I had a friend in college and he gave me this book as a birthday present. And my father was a tukang roti, a baker. Yeah? And I have actually nothing with motorcycle maintenance. His father had a car repair shop. So his interest was different. So what I want to say, sometimes the title of a book looks boring, but the book can be very interesting. So this book is 50 years old, but if you look at Tokopedia, you can buy it in Indonesia for about 100,000 rupiah. You know? Don't think it is an old book. It's only in old libraries, getting dust. It is still inspiring people now. Okay. What is the story? This book is not a study book, but it is a novel. It is a novel, yeah? Not a study book. But it is a novel that has a lot of philosophic thoughts in it. Yeah? Actually, it is the story of a journey of a father and a son that they traveled on a motorbike from Minnesota in America to the west, to San Francisco. I've never been in America, but I looked it up at the internet, and it is more than 3,000 kilometers. So they were for 4 weeks on a motorbike with another couple, traveling through America. And they tell about what they do, what they see, like cooking, like camping, like all the things you do when you are traveling. So it is a traveling story. Yeah? But when you are riding a motorbike for 3,000 kilometers, 4 weeks, you start to think. Yeah? So the author, he thinks about his life. He thinks about his marriage. He thinks about his work. So you get an insight in the author's life. Yeah? It's interesting. Maybe I will ask, because all of us, we travel sometimes. Yeah? So who has traveled outside of South Sumatra? Angkat tangan. Kalau sudah di luar South Sumatra.
Satu, out of Indonesia. Okay, yeah, out of Indonesia. Out of Asia. Oh, okay. What I want to say, it is not always important if you travel far, but where you are, where you travel, where you walk, where you cycle, to be in that area and to menikmati itu. Yeah? So it is not only traveling far away, which is interesting, but telling about your little holidays, maybe close by, can be inspiring for others. Okay, this book is about a motorcycle journey of a father and a son. And I give a quote from the author, which inspires me. In a car, you are always in a compartment. A car is closed. Yeah? I talked with John, and he said he had an accident, and he was happy he was in a car and not on a motorcycle, because he would not be here today. Yeah? So, but a car makes you in a compartment. And because you are used to it, you don't realize that through that car window, everything you see is just more like TV. You are a passive observer, and it is all moving by you boringly in a frame. On a cycle or a motorcycle, the frame is gone. You are completely in contact with all. You are in the scene, not just watching it anymore, and the sense of presence is overwhelming. Yeah? Okay, I can give an example, an example of my life. I like cycling, not a motorcycle, but sepeda dayo. Yeah? So what do I like about cycling is exactly this. You are in the environment. So you cycle in Indonesia through the sawah, and you are one with the green sawah. Or when it is close to the masa panen, yeah, it is more kuning. But you experience it. So I am really bored by the title of the book, but I can imagine that a person traveling on a motorbike is experiencing much more the environment. Yeah? And it makes me thinking, the next one, it makes me thinking about our life today. Like the author saying, looking or watching to life through a screen, a window screen, is different by being in the scene. And today we all live through our screens. We all have our handphones. And what I saw in Makassar, where I live, and it was raining, all the people on the motorcycle, they stopped hiding under the flyover. Yeah? And all the people take their phone and were watching their phone and not talking to each other. So what is real life? Is real life watching to the world through your screen, or experiencing the environment and talking with your neighbor? Yeah? Okay, that is a lesson for me from this book. Yeah? Okay. The second lesson has to do with the motorcycle maintenance. Yeah? The book does not tell much about technological details. I shouldn't have finished the book if it was too much
about the technological details. But it tells a story about how to view life. So the subtitle of the book is An Inquiry of Values. Okay, one value is about, do you live in a classic way or do you live in a romantic way? The author tries to combine Western thinking and Eastern thinking. Yeah? And the classic way is more the rational way of approaching life, and the romantic way is more like the feeling approach of life. How to combine these two parts. And he gives an example how you can menerapkan, apply it to motorcycle maintenance. Yeah? So classic motorcycle maintenance, they use the right skills, they use the right instruments, and you are carefully observing what is the problem with the motorcycle to repair it. The romantic way is you see a problem, you take a hammer and you start to try to fix it without a real investigation. Yeah? This is a different way of living. Do you really respect the motorcycle and handle it carefully? Or is your motorcycle only something you can use to come from A to B? Yeah? Okay. Again, I will give an example of my cycling group. So every Saturday we cycle with a group of 20 men or 15 or 25. There are 2 women involved too. What happened? One of the cycles had a problem with the sprocket. Sprocket? Yeah? You know the sprocket, yeah? Okay, the sprocket. And then they took a bunch of kayu and they got to getok the sprocket. And my heart hurts. Yeah? You do not handle your bicycle and your sprocket with a piece of wood. You have like a screwdriver and you can manage how to adjust your sprocket. Yeah? So, and this is the romantic way of approaching. Yeah? The classical way of approaching, which what is exactly the problem and how can I repair it properly? I see this a lot in Indonesian. When a tukang comes to my house and he only has one obeng and one hammer, I think, what is he going to do? So I hide myself so I do not have to watch it. And most of the time it is repaired well, but not really according to what it needs to be. So what brings this to me? A lesson, like a philosophical lesson, yeah? That life, we have to live according what is the principles of life. Yeah? We have to think about what is real life and how to manage life accordingly what it is meant for. Yeah? Okay, I go to I'm missing the time, but okay, what has the book to do with Zen? Yeah? Because it is Zen and the art of motorcycle maintenance. It is not a book about agama. It is not a very religious book, but during their traveling, they stayed 1 or 2 nights in a Zen monastery. So that was a relationship, yeah. And what is the good thing of Zen?
the good thing of Zen is that you are rooted in life. So you meditate and you see and you experience what life is about, not taking easy decisions, but really experiencing life and see in you and investigating it. Yeah. So that is the relation with Zen, and it also, Zen stands for the romantic way of life, and the motorcycle maintenance for the classic way of life. And the author wants to combine it all. But the funny thing of this book is, there is a funny thing in the book, that the author, he wants to repair his motorcycle in the proper classic way. But he was so much dreaming about quality that he wasn't able to repair his own motorcycle in the way he wanted to do it. So feeling sometimes can be a hindrance of thinking rational about your life. So that is a much inspiring book. The last one. So the journey was made on a motorcycle from Honda, a Honda Hulk. Someone knows what a Honda Hulk is? Okay, no problem. It was a Honda. If you want to repair a motorcycle Honda, you have to read the manual of the facturer of Honda. Yeah? If you want to do something with your Samsung iPad or Samsung handphone, you have to read the manual of Samsung, or you look at YouTube for good advice how to handle the problem. Yes? Agree? What about life? What is a good manual for life? Yeah? Because we need a manual from what I say, the Creator, Sang Pencipta, about what life is and how life have to be handled. So in my opinion, and this I will give to you too, like the Creator, He gives us a manual. Taurat